Pujilah sumber hidupku. Sion, elukan rajamu. Sungguh di kala yang mencari sampai didapatinya Sion, elukan rajamu. Semua yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupku. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tema renungan kita hari ini adalah sumber kekuatan hidup. Mazmur 1 ayat yang kedua menjadi nas kita hari ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang menjadi sumber kekuatan bagi Bapak sekeluarga untuk bertahan di tengah banyaknya pergumulan hidup? Tanya Pak Wipi kepada salah seorang anggota jemaat gereja. Bukan sekedar pertanyaan basa-basi, sebab keluarga itu mengalami musibah beruntun. Pabrik mereka kebakaran dan kehilangan salah seorang anak dalam sebuah kecelakaan. Secara manusiawi kami tidak mungkin kuat, tetapi anugerah Tuhan yang menopang kami melalui firman-Nya. Itulah jawabannya. Pemazmur menggambarkan kehidupan umat Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar-akar pohon itu terus mendapatkan asupan yang ia butuhkan untuk pertumbuhannya. Bukan hanya terjaga pertumbuhannya, tetapi juga terjamin hidupnya. Sekalipun di musim kering, daunnya tidak layu, dan tetap menghasilkan buah pada musimnya. Demikianlah hidup umat yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Hal yang baik tentu kita syukuri. Tetapi bagaimana dengan hal yang buruk? Apa yang dapat membuat kita bertahan di tengah pergumulan? Apakah firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan setiap hari? Mungkin saat ini kita mendengar renungan ini, kita tidak merasa ada yang spesial. Namun ada saatnya Roh Kudus mengingatkan kita bahwa dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan untuk bertahan dalam pergumulan dan pencobaan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada doa bersama pada hari ini. Sebentar kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga dalam pergumulan yang ada di tiap keluarga ya Tuhan. Berkatilah mereka. Berkati juga untuk segala harapan dan cita-cita dari setiap orang-orang. Kiranya Engkau juga berkati untuk mereka yang sedang sakit dan insoman. Yakinkan mereka untuk tetap terus percaya dan minta pertolongan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini, di mana kami berdoa untuk para pelayan gereja, untuk Pendeta Ambar, Penatua Khusus Irving, Penatua dan para aktivis atau pengurus gereja lainnya. Berikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan tugas mereka masing-masing, sehingga menjadi berkat untuk kita semua. Berikan mereka semua semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya program kerja bisa berdampak bagi banyak orang. Untuk ibadah online di GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi juga Engkau berkati. Berikan kelancaran untuk petugas penyelenggaraan kebaktian online tersebut. Berkati juga sarana dan prasarana penunjang ibadah online tersebut. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, agar pemerintah dapat bekerja untuk rakyat dengan sepenuh hati di dalam setiap aspek pembangunan yang dijalankan saat ini. Kiranya apa yang diprogramkan pemerintah dapat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk percepatan vaksinasi booster dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh setiap warga Indonesia. Dan kami berdoa juga untuk pandemi yang saat ini masih terus ada. Tuhan jamah, Tuhan berkarya, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang diiringi dengan usaha setiap warga Indonesia, menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang pada akhirnya bertujuan agar pandemi segera berakhir. Kami juga berdoa untuk korban bencana alam Gunung Semeru, gempa, dan banjir di berbagai tempat di Indonesia. Kiranya Tuhan juga kuatkan, pelihara, dan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan dari para korban bencana alam ini, sehingga mereka dapat melewati ujian yang mereka alami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sion pengantinmu dekat, ia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih Sion pengantinmu dekat. Bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima